Tiba-tiba saja Inojin ditusuk perutnya oleh Jura dari bawah. Tidak, Inojin! Himawari mengamuk dengan mode Kyuubi seperti Naruto dulu, guys. Hello para anime lovers, welcome back to Keno Story. Oke guys, kali ini gue bakalan bahas manga Boruto Blue Vortex chapter 10. Dengan judul kali ini, mata merah itu kini kembali dan bara. Dengar sampul Himawari dan Kurama. Di panel pertama, kita terlihatkan Shikada, Inojin, Jojo bersama Himawari terbang bersama Jojo Giga. Tampaknya mereka sedang menghindari Shinju, Jura, dan Hidari. Jura berkata, seharusnya mereka sudah paham bahwa mereka tak akan bisa kabur. Kelihatannya mereka ingin bertarung di tempat lain. Mereka memikirkan dampaknya bagi desa. Langsung saja, tim Konohamaru datang ke tempat tersebut. Konohamaru berkata, itu dia, sebelah sini. Di sini Konohamaru, kami sudah menemukan dua penyusup itu. Sosok tim 10 tidak terlihat. Shikamaru berkata dengan intensi mensucinya. Tak perlu khawatir untuk saat ini, mereka baik-baik saja. Tim 10 sedang membawa Himawari bergerak ke arah barat daya dari sana untuk memancing kedua penyusup itu keluar dari desa. Alasannya belum diketahui, tapi mereka mengincar Himawari. Tim sensor akan membagikan informasi lokasi tim 10. Semua personil para bantu pergerakan mereka. Panel pun berganti ke Kawaki dan Delta. Kawaki berkata, apa mereka menghindari Himawari? Tampaknya Boruto mulai panik karena adiknya diincar juga. Shikamaru berkata, Kawaki, dengarkan baik-baik. Untuk saat ini, abaikan Boruto dan pergilah ke lokasi. Tampaknya Boruto sendiri bermusuhan dengan para penyusup itu. Kita bisa memanfaatkan kekuatannya, jadi biarkan saja dia. Kawaki menjawab, oi, Hokage ke-8. Harusnya kau bilang dari tadi bahwa Himawari sedang dalam bahaya, sialan. Kawaki langsung menuju ke tempat Himawari. Delta berkata, oi Kawaki sialan, tunggu aku dong. Shikamaru langsung berbicara kepada Boruto. Boruto, apa yang terjadi? Apa kau baik-baik saja? Boruto menjawab, hanya ada sedikit musibah. Tapi tak usah khawatir, aku hanya perlu istirahat sebentar. Panel pun berganti ke tempat Konohamaru bersama Shinju 2 tadi. Shinju Hidari berkata, Jura, sebenarnya orang-orang ini ada urusan apa dengan kita? Langsung Hidari menjawab, cool, cobalah tanya pada mereka. Seperti yang barusan kau lakukan, aku akan mengejar Himawari. Langsung Shinju Jura pergi mengejar Himawari dengan tim Inushikacho. Sialan, Konohamaru berkata, oh dia kabur. Dia menuju ke barat daya, mereka benar-benar mengejar Himawari. Ikuti dia, kata Konohamaru. Tiba-tiba saja Sumire dan Sarada pergi ke tempat Konohamaru. Apa guru baik-baik saja pada Sarada? Hidari berkata, Sarada Uchiha. Konohamaru berkata, kau bermaksud menghalangi kami. Kenapa kalian mengincar Himawari? Hidari berkata, kalian rusuh sekali, ada perlu apa dengan kami? Oh itu dulu, kata Konohamaru. Tim sensor aku dengar salah satu dari kedua penyusup itu adalah Sasuke Uchiha. Tapi aku tidak melihat sosoknya. Apa maksudnya ini? Tim sensor berkata, tapi tidak salah lagi. Sosok yang ada di depan kalian saat itu, cakra miliknya cocok dengan Uchiha Sasuke. Konohamaru berkata, bagaimana bisa? Hidari menjawab, hei kalian belum menjawab pertanyaanku. Apa kalian tuli atau kalian bodoh? Tiba-tiba saja Sarada dan Sumire berhasil sampai ke kediaman Konohamaru. Guru Konohamaru, kata Sarada. Langsung saja Hidari menyerang Sarada dengan Chidori dengan cepatnya. Untungnya Sarada bisa menghindari Chidori tersebut. Sarada, kata Konohamaru. Tiba-tiba saja pertempuran pun sengit. Sarada mencoba membalas serangan itu dengan Chidori juga. Kau tidak apa-apa Sarada, kata Konohamaru. Barusan jurus yang dia pakai itu Chidori. Kau ini siapa, kata Sarada.
Tiba-tiba saja panai pun berganti ke Himawari dari Kurama kecil. Kurama berkata, "Namaku Kurama." "Ya, Kyuubi juga tidak masalah. Terserah kau mau memanggilku apa." Himawari menjawab, "Kurama. Kau yang dulu selalu bersama dengan ayahku kan? Kenapa bisa ada di sini? Dan lagi ini di mana?" Kurama kecil menjawab, "Tidak dimanapun. Yang kau lihat ini visualisasi pikiran semata. Saat ini kita berkomunikasi dengan menyambungkan kesadaran masing-masing." "Kesadaran," kata Himawari. "Itu wajar saja, karena sekarang aku dan kau hidup dengan jiwa dan raga yang sama." "Oh Himawari, kata tim Inoshikacho. "Tidak bisa, dia masih belum sadar apakah panahnya terbentur," kata Shikadai. Tiba-tiba saja jurah tadi berhasil mengejar tim Inoshikacho tersebut. "Tim sensor, tolong segera kirimkan bantuan," kata Shikadai. "Sebenarnya ada apa ini? Kenapa bisa jadi begini?" "Seperti yang kau katakan tadi, aku yang sebelumnya ada bersama ayahmu, Naruto Uzumaki. Tapi dalam sebuah pertempuran, api kehidupanku padam," kata Kurama. Himawari nggak bisa melongo mendengar ucapan Kurama tersebut. Tapi bagi kami para bicu, kematian bukanlah hal yang permanen. Meski tubuh dan jiwa kami hancur seiring berjalannya waktu, sebuah faktor pasti akan muncul di suatu tempat. Dan saat itulah kami hidup kembali. Faktor. Himawari hanya bisa melongo mendengar ucapan Kurama. Tidak seorang pun yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga di mana faktor itu akan muncul. Tapi tidak sangka kalau itu akan terjadi di dalam putrinya, apalagi secepat ini, kata Kurama. Himawari berkata, "Dunia ini penuh dengan hal-hal yang misterius. Mungkin ini terjadi karena kau mewarisi secuil Cakrapus dari lahir. Atau mungkin ini karena takdir yang diakibatkan oleh darah Uzumaki dan Hyuga yang mengalir dalam dirimu." Sekali lagi Himawari hanya bisa melongo mendengar perkataan Kurama kecil tersebut. Ya sudahlah, pada akhirnya semua sudah terjadi. Tak ada gunanya memusingkan penyebabnya. Yang lebih penting adalah kau harus segera menerima kenyataan ini dan melangkah ke depan. Bukankah begitu? Himawari berkata, "Aku Himawari Uzumaki, salam kenal." Kurama, "Anjay, keren banget cuy." "Baguslah kalau kau mengerti, Himawari." Tiba-tiba saja Himawari bangun dari pingsannya. "Naikkan kecepatan lagi, Inujin, kita bisa terkejar," kata Shikadai. "Sudah kulakukan sekuat tenaga." Tiba-tiba saja jurah tadi menyerang Choujou Giga Inujin. Himawari berkata, "Kurama, lakukan sesuatu." "Hima, kau sudah sadar, syukurlah," kata Inujin. "Hei Kurama, apa kau mendengarku?" Shikadai berkata. "Oh Himawari, kau kenapa?" Tiba-tiba saja Shinju jurah tadi menyerang dengan matanya. Plus langsung mengenai Choujou Giga Inujin. "Serius nih, sial. Gawat, kita bisa jatuh. Semuanya cepat pegangan padaku," kata Choujou. Langsung Choujou mengeluarkan jurus gendutnya untuk menghindari kejatuhan yang tinggi itu. Terima kasih Choujou." Jurah berkata, "Akan kukatakan berkali-kali, kalian tim yang hebat, sangat disayangkan kalau harus menghabisi kalian. Tapi apa boleh buat, ini nasib yang kalian pilih sendiri." Himawari masih bersikeras memanggil Kurama. "Kurama." Tiba-tiba saja Kurama berkata, "Jangan manja Himawari, yang dapat melakukan sesuatu dalam situasi ini adalah dirimu sendiri. Sudah jelas kan, mau kau manfaatkan seperti apa kekuatanku? Semua tergantung pada dirimu." Himawari berkata, "Tapi meski kau bilang begitu, apa yang sebaiknya?" Tiba-tiba saja Kurama memotong pembicaraan. "Aku tahu bahwa dibandingkan para pendahulu lainnya, cakramu punya afinitas yang tinggi dengan cakraku. Di sisi itu, kau bahkan sudah melampaui Naruto. Singkirkan prasangka yang tidak berguna. Pertama-tama, kau harus percaya pada dirimu sendiri. Karena jika tidak, maka tak ada masa depan bagimu." "Sial, kenapa bantuan belum datang juga?" kata Shikadai. Tiba-tiba saja Himawari melesat dan menyerang jurah dengan kakinya. Dengan mudahnya memegang kaki Himawari. "Ha," kata Himawari. Langsung kaki Himawari dipatahkan oleh jurah. "Himawari," kata Inujin. Himawari hanya bisa diam kesakitan melihat kakinya patah.
Tidak bisa, bagiku ini mustahil, kata Himawari. Inojin langsung menyerang juara tersebut. Brengsek! Langsung juara tersebut ingin menyerang Himawari. Juara berkata, meski tadi aku bilang akan memakanmu, kau hanya akan menjadi nutrisi bagiku dalam pohon ini. Kau tidak perlu takut, kau juga tidak akan merasakan kesakitan. Tak lama lagi kau akan kehilangan indramu. Rasa sakit di kakimu pun akan segera lenyap. Kurang ajar, kata Inojin. Tiba-tiba saja Inojin menyerang Jura tersebut. Jangan bercanda. Inojin, hentikan, kata si Kadai. Plus, langsung saja Inojin berhasil ditepis oleh Jura. Hentikan, sudah cukup. Seharusnya mereka tidak perlu terlibat, kata Himawari. Jura berkata, ya, aku pun sependapat. Aku juga tak paham kenapa mereka nekat. Lepaskan anak itu, kata Inojin. Langsung plus, tiba-tiba saja Inojin ditusuk perutnya oleh Jura dari bawah. Tidak, Inojin. Jura berkata, sebentar, rasanya aku pernah membaca soal ini. Jangan-jangan hal seperti inilah yang disebut estetika. Tiba-tiba saja Himawari mengamuk dengan cakra kuramanya. Si Kadai dan Jojo hanya bisa melongo melihat kekuatan Himawari itu. Sambil mengamuk, Himawari berkata, sudah ku bilang, hentikan. Himawari mengamuk dengan mode Kyuubi seperti Naruto dulu, guys. Akhirnya kau marah. Nah, ayo kita mengamuk, Himawari, kata Kurama. Dan chapter pun selesai, guys. Oh iya guys, di sisi kiri ada tulisan Himawari bangkit dengan amarah yang meluap-luap demi melindungi teman-teman. Ia berjuang atas keinginannya sendiri. Oke guys, gimana pendapat kalian tentang Boruto to Blue Vortex chapter 10 ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Sampai jumpa lagi di next pembahasan chapter Boruto selanjutnya. Terima kasih. Salam Shinobi Uchiha over.